Alhamdulillah, kita lanjutkan penjelasan dari El Nino dan La Nina. Jadi, ketika terjadi El Nino, terjadi pemanasan atau anomali yang terjadi di wilayah Pasifik bagian tengah sampai Pasifik bagian timur. Nah, eh, apa namanya, air permukaan di Pasifik bagian tengah dan bagian timur ini menghangat, gitu ya. Yang seharusnya tidak menghangat, maka dia menghangat. Nah, karena suhunya menghangat, maka suhu udara di atasnya juga ikut menghangat, yang mengakibatkan tekanan udara di wilayah sini menjadi kecil. Karena di sini tekanan udaranya kecil dan di sini tekanan udaranya besar, maka angin akan bergerak dari Pasifik Timur menuju ke Pasifik Barat. Di sini terjadi hujan yang sangat lebat gitu ya, yang seharusnya tidak terjadi hujan. Sementara di wilayah Pasifik Timur, di wilayah Indonesia, ini yang harusnya hujan menjadi tidak hujan. Maka ketika El Nino terjadi gitu ya, wilayah Indonesia sedang mengalami musim kemarau yang berkepanjangan ya, karena nggak jadi hujan tadi ya. Kebalikannya, La Nina. La Nina merupakan suatu kondisi di mana terjadi penurunan suhu muka laut di kawasan timur ekuator di lautan Pasifik. Ya, jadi suhunya di sini turun. Nah, karena apa namanya, suhunya turun, maka eh, apa namanya, angin akan bergerak ke sini, gitu ya, ke timur, yang akan menyebabkan hujan di Indonesia bagian di Pasifik bagian barat atau di wilayah Indonesia. Maka ketika terjadi La Nina, Indonesia ini sedang mengalami musim penghujan yang berkepanjangan. Jadi sebenarnya fenomena El Nino dan La Nina ini adalah fenomena yang berkebalikan gitu ya. Intinya sedang terjadi anomali atau keanehan suhu muka air laut di Pasifik bagian ekuator. Nah, ada lagi istilah yang membersamai El Nino dan La Nina, yaitu adalah ENSO. ENSO itu adalah singkatan dari El Nino Southern Oscillation, jadi osilasi El Nino bagian selatan gitu ya. Nah, secara umum para ahli membagi ENSO menjadi ENSO hangat. ENSO hangat itu ketika terjadi El Nino, dan ENSO dingin. ENSO dingin yaitu ketika terjadi La Nina ya. ENSO hangat itu ketika muka air laut di Samudra Pasifik itu menghangat gitu ya, terjadi El Nino. Dan ENSO dingin ketika terjadi ketika apa namanya, suhu muka air laut di Pasifik itu mengalami pendinginan, yaitu terjadi La Nina. Kondisi tanpa kejadian ENSO atau normal gitu ya, tidak menghangat maupun tidak mendingin, ini disebut dengan kondisi normal begitu. Jadi kalau ada keanehan, ketika menghangat namanya El Nino, ketika mendingin namanya La Nina. Nah, referensi penggunaan kata hangat dan dingin ini berdasarkan pada nilai anomali suhu permukaan laut di daerah El Nino di Samudra Pasifik dekat ekuator bagian tengah dan timur. Jadi ada pengukur suhu ya, di sini suhunya selalu dipantau di bagian tengah dan timur ini. Ya, ketika normal tidak terjadi penambahan atau penurunan. Seperti itu. Selanjutnya adalah tentang muson atau monsun. Ini sebenarnya sudah sangat familiar ya. Kita dulu belajar tentang musim kemarau dan musim hujan yang terjadi akibat angin muson timur dan angin muson barat. Sebenarnya angin muson itu terjadi karena apa sih gitu ya? Angin muson terjadi karena adanya efek pemanasan yang berbeda antara benua dan lautan di sekitarnya yang berubah secara musiman. Jadi angin muson ini dia akan berbalik arah ya setiap 6 bulan sekali, dan pembalikan arahnya itu minimal 120 derajat ya. Jadi disebut dengan muson ya, angin disebut dengan muson itu ada kriterianya. Yang pertama dia berbalik 6 bulan sekali, kemudian yang kedua balikannya itu minimal 120 derajat, dan ditambah lagi kecepatannya 3 meter per second minimal ya, minimal kecepatannya 3 meter per second. Nah, ketika sudah memenuhi ketiga kriteria itu, maka bisa disebut sebagai angin muson atau angin monsun. Nah, bagaimana kejadiannya? Ketika di benua memanas gitu ya, terjadi apa namanya, tekanan yang tinggi, mohon maaf,
benuanya mendingin, ketekanannya tinggi, maka angin akan bergerak dari benua menuju ke sini, Pasifik gitu ya. Di sini melewati samudra yang sangat luas gitu ya, melewati samudra, kemudian dia akan membawa uap air yang banyak karena di sini terjadi pemanasan. Kemudian dia akan melewati Indonesia melalui bagian barat gitu ya, wilayah Sumatera. Nah, angin yang dia membawa uap air yang banyak tadi karena melewati samudra yang sangat luas, tiba di Indonesia dia membawa hujan. Maka ketika terjadi muson barat atau angin yang dia lewatnya dari barat gitu ya, angin muson yang lewatnya dari barat, ini terjadi pembelokan ke sini gitu ya, maka disebut dengan muson barat. Nah, muson barat ketika masuk ke wilayah Indonesia menyebabkan hujan di wilayah yang beriklim muson di Indonesia. Nanti kita akan belajar tentang pola hujan ya. Ternyata ketika tidak semua wilayah di Indonesia itu terjadi musim hujan ketika ada muson barat. Ya, ternyata ada wilayah sebagian wilayah ya, walaupun itu kecil, itu malah kebalikannya gitu ya. Jadi ketika musim penghujan, wilayah tersebut akan kemarau dan begitu pula sebaliknya. Nanti kita akan belajar di pola pola hujan di Indonesia. Oke, kebalikannya adalah angin muson timur. Angin muson timur ini dia berasal dari wilayah Australia yang karena matahari ada di belahan bumi selatan, gitu ya. Jadi mataharinya ada di sini, gerak semu mataharinya gitu ya, ada di sini. Kemudian di sini terjadi pemanasan. Di sini sedang ada musim panas gitu ya. Musim panasnya belahan bumi selatan itu adalah sekitar bulan Desember gitu ya. Jadi ketika di utara sedang dingin, mereka turun salju, maka di selatan sedang mengalami musim panas. Nah, di sini tekanannya tinggi, kemudian angin akan bergerak dari wilayah yang bertekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, di sini ya, di sini melewati samudra yang sempit, yaitu samudra Indonesia, ya, atau samudra Hindia, samudranya sempit. Kemudian di wilayah Australia ini kan ada gurun yang sangat luas, sehingga angin yang dibawa, ya, yang datang melalui Indonesia itu dari wilayah timur, ini sifatnya kering. Ya, walaupun dia bawa uap air tapi sedikit gitu ya, dan sifatnya lebih banyak dia kering. Kemudian masuk ke wilayah Indonesia melalui bagian timur, dan ketika angin ini bertiup, maka di Indonesia sedang terjadi musim kemarau. Gitu. Nah, itu adalah angin muson. Nah, sebenarnya muson ini tidak cuma terjadi di wilayah Indonesia gitu ya. Di wilayah-wilayah lain yang juga terdapat angin muson, nah mereka juga ada musim kemarau dan musim hujan. Nah, di Australia juga seperti itu ya, di wilayah tertentu ketika muson barat dan timur ini bertiup, nah mereka juga musimnya juga sama dengan Indonesia. Jadi ada musim penghujan, ada musim kemarau, tergantung angin muson mana yang bertiup, begitu ya. Itu saja dari Ustazah. Insya Allah nanti kita akan perdalam lagi di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.